Sobat di Chef, kembali lagi di podcast di Chef. Hari ini alhamdulillah kita kehadiran ada Bu Diana ya Bu? Iya, nama saya masih Diana. Jadi Bu Diana ini mungkin saya sedikit memperkenalkan Ibu. Bu Diana merupakan Deputi Direktur dari Departemen Ekonomi Syariah di Bank Indonesia. Betul nggak Bu? Iya, betul. Assalamualaikum Sobat Isya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillah nih Isya beberapa kali terakhir ini sering juga ya Bu ya kita melakukan kegiatan bareng-bareng ya sama Bank Indonesia. Tapi kan gini Bu, ya karena kemarin kita udah mulai kerjasama segala macam. Sebenarnya kita dari Isya pengen mengenalkan DEX BI ke teman-teman sobat-sobat Isya yang ada dimanapun berada lah ini ya, gitu. Jadi mungkin aku mau nanya Bu, gimana sih sejarah adanya DEX BI gitu? Karena kan sebenarnya yang saya lihat ini kan perkembangan ekonomi syariah juga di Indonesia ini baru beberapa tahun terakhir ini kan Bu yang lagi booming-boomingnya gitu. Jadi gimana sih Bu sejarah dari DEX BI itu di Bank Indonesia itu seperti apa? Iya. Terima kasih Mas Atras. Biasa ya kalau ditanya kepada kami yang milenial ya, yang milenial, itu senangnya ditanyakan sejarah gitu ya. Jadi kalau saya boleh cerita sedikit tentang asal usul gitu ya, kemudian akhirnya muncul Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah di Bank Indonesia, itu tidak lepas dari komitmen Bank Indonesia selama ini yang memang mengawal kehadiran ekonomi dan keuangan syariah di tanah air. Jadi semenjak 2000, tahun 2000 itu Bank Indonesia memang sudah memiliki satu departemen, namanya Departemen Perbankan Syariah. Mungkin teman-teman ingat gitu ya, kalau kita buka sejarah, tapi anak milenial mungkin baru lahir ya. Tapi dari sanalah lahir kemudian Undang-Undang Perbankan Syariah gitu ya, dan akhirnya kemudian lahir Sukuk gitu ya, yang kemudian memicu perkembangan sektor keuangan syariah lainnya. Nah, pada tahun 2013 kan ada undang-undang ya, di mana ada pengalihan fungsi pengawasan, pemeriksaan bank itu kepada otoritas jasa keuangan, termasuk bank syariah gitu ya, pengawas Departemen Perbankan Syariah. Nah, dari sana kita melihat bahwa pengembangan ekonomi dan keuangan syariah itu tetap Bank Indonesia perlu kawal. Gitu kan? Nah, makanya pada tahun 2014 kita melihat, terutama pimpinan di Bank Indonesia melihat bahwa kita tetap perlu mengawal ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia terutama. Nah, namun demikian pada saat itu kita bisa melihat kalau teman-teman sudah buka data ya, waktu itu share perbankan syariah itu nggak naik-naik, relatively 5% gitu ya. Sementara kan waktu itu ditargetkan bisa mencapai 10%. Pertanyaannya kenapa gitu ya? Pertanyaannya adalah kenapa? Nah, dari sana kita melihat sektor keuangan itu tidak bisa berdiri sendiri. Sektor realnya juga harus dikembangkan. Sektor ekonominya harus dikembangkan. Oleh karena itu di 2014 kita menyusun yang namanya Grand Design. Sudah memasukkan ekonomi di dalamnya. Jadi cukup panjang waktu itu argumentasinya, bagaimana kita harus mengembangkan ekonominya juga, tidak hanya keuangannya. Dan alhamdulillah kalau di Bank Indonesia ada namanya program strategis ya. Jadi untuk suatu program yang baru itu kita namakan program strategis. Jadi dikawal dulu dengan program strategis, berjalan gitu ya. 2014 kita mulai mengangkat Islamic Social Finance, keuangan sosial ya. Kita mulai mengangkat yang namanya Indonesia Syariah Economic Festival. Yang pertama itu tahun 2014. Oh, pertama 2014 itu ya? 2014, karena kemarin dari ke-7. Iya, 7, betul. Kemudian terlihat bahwa ternyata ekonomi syariah itu cukup banyak gitu ya yang kemudian supportnya ya. Dan akhirnya qadarullah gitu ya, pimpinan di Bank Indonesia 2015 memutuskan perlu ada satuan kerja khusus yang menangani ekonomi dan keuangan syariah. Akhirnya bulan April 2016 Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah itu resmi berdiri. Oh gitu ternyata sejarahnya Bu Diana ya. Begitu gitu. Berarti Bu Diana intinya dari awal udah mengawal dong ya, dari proses dari masih berdirinya baru perbankan syariah
sampai area sekarang jadi Dex ini Bu Diana ada di situ terus ya Bu ya? Kebetulan kalau saya sendiri ini bukanlah dari sektor, bukan sektor dari perbankan syariah ya. Cuma kan kadang kita punya hobi ya. Kalau saya hobinya itu karena waktu begitu masuk di Bank Indonesia saya ditempatkan sebagai peneliti gitu. Nah, ketika meneliti itu saya lebih banyak meneliti tentang ekonomi dan keuangan syariah. Jadi secara legal gitu ya, secara legal boleh dikatakan saya resmi duduk sebagai pegawai di Satuan Kerja Ekonomi Syariah di Dex ini sepanjang masa kerja saya gitu. Jadi waktu itu lebih karena hobi mas ya. antara hobi dengan syariah gitu. Masya Allah, ini hobinya aja bermanfaat gitu Bu. Luar biasa. Mungkin sama ini Bu, saya mau nanya, kira-kira sekarang ini Ibu Dian tadi udah mention kan kalau sebenarnya yang namanya syariah itu nggak sebatas perbankan, tapi luas banget kan Bu, ruang cakupnya gitu. Saya pengen tahu sih Bu, maksudnya sekarang ini dan kedepannya dari Dex BI itu apa sih Bu, fokusnya tuh lebih kemana nih gitu? Ya. Karena kan sekarang lagi tren, lagi banyak masyarakat yang udah lebih aware terhadap produk-produk syariah. Menurut Bu Diana gimana Bu? Iya, itu tadi ya, kalau saya boleh meminjam analogi yang sangat sederhana dari Gubernur Bank Indonesia yang mengatakan kita itu sudah punya bisnya. Punya bisnya. Yang kita perlukan sekarang adalah penumpang-penumpang di dalamnya. Jadi analoginya seperti itu. Kita mencoba membangun satu ekosistem gitu ya, bersama-sama ya. Mas Atrasnya tentu saja itu tidak mungkin dilakukan oleh Bank Indonesia sendiri gitu. Tetapi kita melakukan penguatan dari sisi ekosistemnya gitu. Nah, pertanyaannya adalah ekosistemnya apa saja gitu kan? Yeah. Pertama tentu saja ekosistem dari sisi sektornya itu sendiri gitu ya, pemberdayaan ekonomi masyarakat itu penting gitu. Lalu ketika kita melakukan pemberdayaan ekonomi syariah terhadap pelaku usaha, pertanyaan berikutnya adalah apakah cukup hanya pelaku usaha? Kan tentu tidak ya. Betul. Makanya kalau misalnya di Bank Indonesia untuk mengembangkan itu kita punya namanya blueprint. Blueprint ekonomi dan keuangan syariah yang pada pertengahan Juni 2017 itu telah disetujui menjadi bagian dari kebijakan utama Bank Indonesia. Yeah. Jadi sifatnya itu komplement gitu ya terhadap kebijakan-kebijakan utama yang memang sudah berjalan di Bank Indonesia. Nah, apa saja? Nah, ada tiga strategi utama. Yang pertama adalah pemberdayaan ekonomi syariah. Yang kedua itu adalah penguatan keuangan syariah. Tentu saja di dalamnya itu ada keuangan sosial dan ada keuangan komersial gitu kan. Dan yang ketiga tentu saja adalah sosialisasi riset dalam upaya mendorong literasi masyarakat. 3 hal itu. Nah sekarang pertanyaannya, apakah itu semua dilakukan oleh Bank Indonesia sendiri? Dari sisi regulasi iya, karena kewenangannya Bank Indonesia ada di situ. Tetapi yang lainnya, Bank Indonesia itu lebih banyak memberikan stimulan. Karena tentu saja ada kewenangan-kewenangan lain yang dimiliki oleh otoritas lain kan gitu ya, terutama kementerian sektoral gitu. Nah, di sana Bank Indonesia itu lebih banyak menjadi akselerator dan inisiator. Di bagian yang mana kan gitu ya, bagian yang mana? Salah satunya adalah ketika kita berbicara pemberdayaan ekonomi syariah. Teman-teman mungkin merasakan ya, sebagai contoh kita kerjasama sama Isyaf. Iya kemarin Isyaf Trainer ya. Itu sebenarnya kayaknya kan menciptakan penumpang baru ya. Anak-anak muda, luar biasa. Anak-anak muda, anak milenial ya makanya ngomongnya. Anak-anak milenial ya. Begitu banyak yang Mas Antras bisa lihat. Nah, itu kan salah satu calon-calon penumpang pengisi bis kan. Itu salah satu. Yang kedua, yang jarang ditas dulu adalah pesantren. Iya kan? Betul. Pesantren di Indonesia itu sangat banyak. Ada 27.000. Sekarang mungkin sudah meningkat lagi. 27.000 ya di Indonesia ya? Di seluruh Indonesia. Oh. Mereka punya fungsi tidak hanya sebagai fungsi pendidikan, tetapi juga ada fungsi pemberdayaan yang coba kita bangkitkan kembali. Karena tentu saja sumber dayanya besar gitu ya, pesantren. Dan tentu saja bisa juga menjadi salah satu soto guru ekonomi kita, kan gitu. Betul. Nah, yang ketiga ada lagi basis-basis masyarakat, ormas.
betapa banyak organisasi-organisasi masyarakat di Indonesia ini. Kan dia tidak bisa punya spesifiknya masing-masing, di Shopreneur punya spesifikasinya sendiri gitu ya, punya culture-nya sendiri. Yang mungkin ketika kita jadikan satu, dia bisa jadi less efektif. Oleh karena itu dia perlu tuh didekati satu-satu. Makanya kita punya berbagai macam program dalam upaya yang kita sebut sebagai penguatan ekosistem halal value chain. Itu jadi kita kembangkan. Nah itu tadi targetnya siapa? Targetnya ada pesantren, ada komunitas anak muda, gitu ya, komunitas anak milenial, entah apa namanya, banyak mungkin ya, yang di pusat, yang di daerah gitu ya. Lalu ada juga komunitas dari organisasi masyarakat. Kita punya berbagai macam organisasi masyarakat di Indonesia ini, gitu kan. Lalu kemudian juga ada organisasi berbasis masjid, ya kan? Ada juga gitu pemuda-pemuda masjid gitu yang saya tahu dari kecil saya suka mengikuti, bahkan pernah menjadi impian gitu ya, jadi pengurus pemuda masjid gitu, remaja masjid gitu. Nah tapi sekarang kan ternyata luar biasa gitu. Nah itu salah satu program dalam konteks kita memperkuat sisi ekonomi syariah. Bu Dina, saya mau nanya lagi nih Bu ya, jadi kan BI juga punya program-program yang langsung menyentuh ke masyarakat ya kan, di luar dari kolaborasi dengan komunitas lain. Bisa diceritain nggak sih Bu program-program yang kemarin udah dilakukan sama Bank Indonesia? Iya, kalau tahun 2020 memang kita cukup banyak program ke arah teman-teman di pesantren ya, teman-teman di pesantren, karena hingga tahun 2020 jumlah pesantren binaan di Bank Indonesia itu sudah mencapai 360 dari seluruh Indonesia. Itu karena memang targetnya kita akan sampai 1000 ya, dan ini selaras dengan program yang dicanangkan oleh Pak Wapres juga ya, menjadikan pesantren sebagai salah satu sumber guru ekonomi gitu ya. Nah, salah satu upaya untuk mengakselerasi program pesantren ini, kita mendukung berdiri yang namanya Happy Trend, Himpunan Ekonomi Bisnis Pesantren. Esensinya apa sih Happy Trend gitu kan? Tadi kembali kata kuncinya kan berjamaah. Jadi sebenarnya kita membuat supaya para pesantren ini berjamaah gitu ya. Jadi nanti akan lebih mudah apabila ada satu program-program gitu ya, terutama dalam kaitannya dengan penguatan usaha pesantren. Karena kalau misalnya nanti satu wilayah saja, misalnya sektor pertanian gitu ya, di Jawa Barat kita akan kuatkan di sektor pertanian. Bayangkan untuk memproduksi taruhlah cabai merah gitu ya, sederhananya nggak harus satu pesantren, anggota Happy Trend itu bisa sama. Jadi ada off-taker yang tadi yang saya bilang, rantai ini itu harus clear ya, off-takernya harus jelas. Jadi mereka saling membantu. Di sini tanam nggak mikirin marketingnya di off-takernya nanti. Nah itu lebih mudah apabila dia dalam satu naungan. Itu contohnya. Yang kedua yang jangan kita lupa juga, yang berbasis masjid. Itu kan juga banyak yang lakukan itu. Dan salah satunya Isya itu kan ada yang kedai kopi gitu ya. Iya, betul. Jadi bayangkan kalau kemudian masjid juga bisa kita fungsikan untuk memberdayakan ekonomi masyarakat sekitar, tapi pusatnya di masjid. Yang mengelola anak masjid. Kita udah kerjasama tuh contohnya sama Chef ya. Betul. Nah kemudian yang ketiga dari sisi pariwisata ramah muslim ya. Iya Bu. Nah itu juga kalau di kami memang masih ikhtiarnya itu kita memfasilitasi tersedianya jasa atau servis ya yang diperlukan bagi para wisatawan yang memang mencari kebutuhannya sebagai orang muslim. Salah satunya apa? Mungkin kalau cerita makanan ada banyak ya, kuliner halal, ada produk halal. Yang paling penting karena harus dicari itu masjidnya. Tempat sholat ya Bu ya? Ya kan? Tempat sholat itu menjadi penting, tempat sholat yang bersih gitu ya. Nah itu salah satunya ini masih kita uji coba juga, ada di masjid di wilayah Kota Tua. Ini dilihat oleh teman-teman kami di kantor perwakilan Bank Indonesia di Jakarta, DKI Jakarta. Itu kita ikut menyediakan servis terutama untuk penyediaan musola atau sekarang masjid itu kerjasama sama ini juga ya, komunitas Kota Tua ya, namanya Masjid Farhan Mubina. Jadi teman-teman kalau jalan-jalan ke Kota Tua mampirlah Masjid Farhan Mubina, di situ berdiri masjid tapi dia adanya di dalam gedung. Nah mungkin salah satu program-program
Nanti tenang Bu, nanti saya suruh yang jelajah program dari Isyaf juga untuk mampir Bu untuk review tentang Pantai Medina di Kota Tua. Jadi kalau orang mau wisata Kota Tua, tidak khawatir lagi ada masjid. Oke, jadi enak ya Bu, nggak kepotong ya Bu sama jalan-jalannya, sholat tetap bisa. Luar biasa ya. Jadi sebenarnya PR Bu Diana juga banyak ya Bu ya, karena kadang yang saya rasa kemarin dengan kemarin Ustaz Isya gitu kan, maksud kita kolaborasi ya Bu ya, kan katanya sekarang ini era kolaborasi ya Bu. Jadi ketika kolaborasi akhirnya juga maksudnya membuka juga sih maksudnya silaturahmi ke mungkin komunitas lain yang saya sebelumnya mungkin nggak kenal, tapi karena ya kita sama-sama sama Bu Diana dipertemukan, akhirnya kita jadi bisa ini Bu, bisa ya bikin kegiatan apa lagi gitu. Karena sebenarnya tinggal mungkin udah banyak yang berkecimpung juga tapi belum disatukan aja nih Bu ya gerakannya gitu supaya menjadi lebih besar gitu teman-teman. Terus mungkin ini Bu Diana, mungkin kan kalau ya kita namanya tadi ya visi kita, harapan kita kan ya pasti pertumbuhan dari ya ekonomi syariah ini baik, bisa membantu juga pertumbuhan ekonomi di Indonesia juga, harapannya seperti itu Bu. Tapi Bu Diana di BI apa sih Bu kendala-kendala yang Ibu rasakan, kesulitan yang selama ini Ibu rasakan? Apakah mungkin dari SDM-nya yang masih minim, atau mungkin dari regulasi, atau mungkin dari birokrasi? Nah itu bisa diceritain nggak Bu ke teman-teman semua ini? Ya, pertama saya tidak ingin menggunakan kata masalah. Oh ya, nggak boleh, ada tantangan. Kalau masalah itu kita cenderung menghindar. Oke. Ya kan, secara psikologi itu jadi beda. Jadi kalau bagi saya itu anak muda itu senangnya itu dikasih tantangan. Kalau tantangan dia akan selesaikan. Tapi kalau dikasih masalah, dia lari. Iya kayak gitu. Iya benar-benar. Gitu kan? Iya betul. Masalah keras. Jadi kalau dikatakan tantangan tentu saja banyak sekali tantangannya. Yang pertama adalah bagaimana kita menyamakan persepsi atau paradigma. Paradigmanya kan, paradigma masyarakat gitu, untuk meyakinkan bahwa kita itu sebenarnya bisa bekerja sama gitu. Kita bisa bekerja sama. Nah yang kedua tentu saja ini banyak yang masih silo-silo nih. Banyak yang masih silo-silo kan, tapi itu bukan karena mereka ingin silo-silo, bukan gitu ya. Tapi karena itu aja belum ada yang istilahnya tadi Mas Atras bilang, belum ada yang menyatukan gitu ya. Nah itu PR kita bersama. Nah yang kemudian yang ketiga tentu saja pemahaman tentang itu ekonomi syariah gitu ya, yang perlu kita lakukan bersama-sama. Oleh karena itu ada 3 hal Mas Atras yang harus kita lakukan. Kalau kami mengatakannya asik. Sinergi, inovasi, komunikasi. Nah, ayo kita bersinergi, ayo kita berinovasi. Anak-anak milenial luar biasa dengan inovasi teknologinya. Dan yang ketiga tentu saja ragam komunikasi dengan berbagai teknologi yang ada saat ini. Mantap, Bu Diana nih jawabannya maksudnya yang menginspirasi saya juga sih itu jawaban-jawaban dari Bu Diana itu membuka insight baru buat saya juga Bu. Terus saya mungkin mau bertanya Bu gitu kan, ya saya lihat yang dari di Indonesia juga kan masih banyak juga nih misalnya yang saya lihat di lembaga amil zakat, di sebenarnya antar bank punya, terus di pemerintahan pusat juga punya Basarnas gitu. Nah ada nggak sih Bu langkah untuk dibikin yang lebih bersatu, lebih supaya goals itu satu gitu Bu, nggak masing-masing punya mempunyai kayak ego sektoral masing-masing gitu Bu. Apakah BI juga memfasilitasi itu Bu untuk mereka bergerak ke satu tujuan seperti itu? Gimana Bu? Betul sekali itu. Kalau Mas Atras bertanya tentang contohnya, tadi mungkin kita cerita di pilar kedua ya. Pilar kedua itu adalah tentang penguatan sektor keuangan syariah gitu ya. Dalam contoh ya, terutama sektor keuangan sosial gitu. Kalau kita lihat itu banyak sekali gitu ya lembaga-lembaga keuangan sosial yang sudah ada lebih dulu gitu ya. Makanya ISEF itu menjadi ajang ukhuwah. Kita satukan mereka dalam satu international island kita punya ya. International island di situ kita bercerita tentang building sektor keuangan syariah di Indonesia. Siapa pengisinya? Ya semua pelaku-pelaku usaha di sektor keuangan sosial ya. Ada Basnas, ada lembaga amil zakat, ada namanya forum zakat gitu ya kalau di zakat. Lalu
kemudian di wakaf ada yang namanya forum wakaf produktif, FWP, ada otoritasnya sendiri BWI. Mereka bersatu untuk sama-sama menyuarakan inilah sektor keuangan sosial syariah di Indonesia. Jadi yang perlu kita tonjolkan adalah itu tadi ya, ukhuwahnya. Ukhuwah girohnya ya Bu ya. Iya, ibarat kita main puzzle, jangan kepingan puzzle yang kita munculkan, tetapi puzzle jadinya yang kita lihatkan. Jadi orang tidak melihatnya dalam bentuk kepingan. Ketika dia sudah menjadi puzzle yang indah, bagus sekali. Nah, itu kan harus kita tumbuhkan ya. Betul. Masa trust ya, tugas kita adalah ingatlah ayat Al-Quran yang mengatakan berjalanlah kamu di tali agama Allah. Ceritanya kan tali ya. Tali itu kan menyatukan. Nah, itulah yang mungkin harus kita sama-sama miliki. Terutama di anak milenial, kan biasanya masih punya ininya Bu. Punya gue lebih bagus lah. Itu tuh Bu. Kadang-kadang bikin jadi nggak bersatu seperti itu ya Bu ya. Masih ada gengsi-gengsi Bu katanya saya bilang seperti itu. Oke Bu, ya mungkin ada beberapa pertanyaan lagi. Kalau Bu Diana kemarin kan kalau di isu ekonomi syariah kan mungkin yang baru-baru ini tentang masalah penyatuan Bank Syariah ini menjadi Bank Syariah Indonesia. Kalau dari Bu Diana, apa sih Bu pendapat dan optimisme yang bisa kita lihat dari pelaku ekonomi syariah ketika bank ini menjadi satu kesatuan menjadi Bank Syariah Indonesia Bu? Sangat optimis. Bismillah. Sangat optimis Bismillah. Bayangkan kita menyatukan kekuatan dari sisi keuangan 3 bank, boleh dibilang bank besar ya di syariah ya, sudah bisa masuk ke dalam, kalau di kategorinya itu sudah bisa masuk ke bank yang punya paling besar ya, bank tertentu yang masih besar. Apa artinya gitu kan ya, ketika dia sudah menjadi bank yang besar, kita kan bercerita kapasitas juga semakin besar, sistem juga semakin bagus, sumber daya juga semakin banyak, pengetahuan juga semakin kuat gitu ya. Nah, artinya bank syariah itu akan semakin mensupport para pelaku usaha syariah kita. Kenapa? Karena kekuatan itu semakin solid gitu. Nah, jadi Bismillah, Insya Allah Bu ya, Insya Allah harus optimis, betul. Terus Bu, ya banyak kan yang menggalakkan, maksudnya dibilang sebenarnya Indonesia ini kan negara ya Muslim paling besar, penduduknya ini paling banyak gitu kan, misal dibandingkan dengan negara-negara lain gitu kan yang berbasis ekonomi syariah ini kan kita peringkatnya masih lebih rendah dibanding sama Malaysia yang paling dekat gitu ya Bu ya. Sedangkan sebenarnya potensi kita sebenarnya sangat besar karena kita memiliki market juga yang penduduk dan penduduk jumlah Muslim di Indonesia ini juga sangat besar gitu Bu. Sebenarnya yang Ibu lihat nih, pasti Ibu kan lebih tahu lah seluk-beluk dunia ekonomi syariah. Ini sebenarnya potensi bisa sebesar apa sih Bu dari misalnya umat-umat Muslim misalnya di Indonesia ini kayak bergabung bersama-sama, misalnya bergerak semuanya menggunakan value chain yang ada syariah atau halalnya gitu Bu. Iya, Mas Atras, saya mau cerita pertama, ada berita baik nih. Tahun ini peringkat Indonesia di global Islamic ekonomi itu meningkat ya Bu ya? Ya kan? Kita ambil contoh sektor makanan, tadinya tuh nggak masuk 10 besar, sekarang peringkat 4. Sektor fashion 2 tahun yang lalu masuk peringkatnya 7, 2 tahun yang lalu. 2 tahun berturut-turut ini sekarang peringkat 4, gitu kan? Artinya sebenarnya peringkat Indonesia tuh perlahan-lahan di dunia tuh udah mulai naik. Ya, kan indikator yang banyak digunakan sekarang namanya Global Islamic Economic Indicator ya, yang dikeluarkan oleh Dinas Standar sama Islamic University ya. Lalu GIFR itu posisi Islamic Finance Indonesia itu juga meningkat. Gitu. Jadi itu berita baik ya, angin positif selama 2020 di tengah COVID, tapi posisi kita meningkat gitu. Itu yang pertama dari sisi posisi gitu ya. Tapi tadi yang kedua, pertanyaan Mas Atras terkait dengan bagaimana kita memanfaatkan gitu ya. Mas Atras bisa bayangkan ya, kalau kita cerita satu rantai panjang ya, kita kan cerita ekosistem BMC. Itu cerita mulai dari input, proses, output.
Di sisi input itu ada yang menginput raw material, ada jasa, ya kan? Ya. Lalu kemudian dari sisi input dia perlu dibawa ke sisi produksi untuk mengolah. Perlu apa? Ada transportasi, perlu gudang nggak dalam prosesnya? Perlu kan? Betul. Perlu kan? Perlu sumber daya yang paham nggak bahwa makanan yang diinput ini harus Standarnya seperti standar apa? halal, ya kan? Terus perlu ada riset-riset gimana caranya supaya bahan baku ini tahan lama. Kalau kita ingat surat Yusuf ya, ketika kamu panen ambillah sedikit, lalu simpanlah dengan batangnya sebagian besar kan? Yeah. Itu kan perlu riset. Coba Mas Andres bayangkan, ekonomi yang tumbuh karena munculnya sektor-sektor ini. Ada kepentingan nggak untuk membuka logistik halal? Kepikiran ini ya, Bu. Ada kepentingan nggak untuk membuka transportasi halal? Ada kepentingan nggak untuk buka warehousing, gudang khusus makanan halal dicampur-campur? Iya. Kan nanti ketika sistem yang namanya traceability itu jalan gitu ya, kan akan dicek tuh. Ibarat kita belanja di Gojek kan, lacak barang Anda, Iya. ya kan? Nanti mungkin saya membayangkan ketika lacak barang Anda, itu dia akan ngecek tuh, ketika dia sampai di titik barang ini kumpulkan dulu gitu. Iya. Ini termasuk gudangnya halal apa enggak? Lalu Biasa. bayangkan dari sisi sumber daya yang dibutuhkan, kita mesti paham apa itu halal, gitu kan? Iya. Akan terbangun kan? Muncul banyak sekolah-sekolah baru di situ. Muncul mungkin banyak konsultan-konsultan baru. Artinya terbayang berapa banyak jumlah pekerja baru yang akan timbul akibat tadi ada permintaan. Permintaannya dari masyarakat. Jadi mesti melihat itu dalam satu rantai gitu. Rantai panjang ya, rantai besar gitu ya. Luar biasa sih, maksudnya ada banyak ini Bu, banyak insight yang saya dapatkan dari Bu Diana menjelaskan hari ini. Sebenarnya ini kayak saya lagi kuliah juga nih Bu, jadi kayak mendengarkan materi-materi baru. Masih kita ngomongin kuliah sih kayak sama saya. Terus Bu kalau ini deh, sekarang kan kemarin kita udah kerja sama Bu antara Bank Indonesia sama eChef gitu Bu. Kira-kira kedepannya harapannya apa sih Bu dari kerja sama eChef kemarin? Apa masukan buat kita gitu Bu dalam pengembangan nih ekonomi berbasis masjid yang memang eChef galakan? Iya, itu luar biasa ya. Kalau saya sih selalu optimis gitu ya melihat anak-anak muda gitu ya, karena saya lihat tuh kreatif semua gitu ya, di usianya yang muda tapi pikirannya kreatif gitu ya. Nah ini yang mesti kita jaga nih Mas Atras kan juga anak muda ya, kadang anak muda itu gampang berpindah gitu ya. Nah padahal suatu ide kreatif ketika dia diwujudkan, dia tuh harus punya daya tahan untuk mempertahankannya. Nah, itu yang penting, itu bagaimana kita membuat sistem setelah kita bikin perlombaan, pendampingannya seperti apa itu. Dijagain betul, sampai kemudian nggak ada tuh pikiran si anak muda itu untuk tiba-tiba dia jatuh, kemudian udah. Itu kan bahaya gitu ya. Bener. Tapi bagaimana caranya ketika dia jatuh, dia bangkit, karena apa? Coba kita taruh tanggung jawab kepada para pemenang yang kemarin. Ketika kamu menang, jangan kamu berpikir kamu maju sendiri. Ingat loh, tugas kamu narikin yang di belakang. Jadi kasih beban untuk yang menang. Yeah. Kamu menang karena kamu melihat kamu punya kapasitas untuk narikin adik-adikmu nanti. Jadi itu yang namanya sustainabilitas. Kita tidak bercerita sustainabilitas usaha kita sendiri, tapi bagaimana kita menjelaskan satu sustainabilitas dalam konteks sistem. Nah itu PR bagi teman-teman di sektor. Itu ya, anak-anak muda. Yang kemarin ini Bu, Diana kemarin jurus saya kemarin ini habis berkunjung Bu kemarin ke para pemenang gitu. Kemarin sempat ke Surabaya, terus ke Selawi kan Bu kemarin yang menang itu gitu kan. Saya bilang itu benar yang Ibu Diana katakan, itu kita penting untuk bagaimana bisnis yang sudah diamanahkan ke mereka ini kalau bisa dimanfaatkannya lebih luas dan lebih dikembangkan lagi Bu. Betul sekali yang tadi udah Bu Diana katakan. Mungkin nih sebenarnya kalau misalnya mau dibilang waktunya kurang sih kurang, kayaknya perlu beberapa sesi lagi nih Bu Diana kayaknya. Sama yang muda nanti. Saya ingin mengucapkan terima kasih Bu Diana untuk selama ini kepercayaannya kepada anak muda.
kepada Isyaf, teman-teman semua, teman anak masjid di Indonesia di luar sana. Terima kasih untuk proyek DXBI. Ya, semoga apa ya Bu ya, apa yang bisa kita bantu untuk sama-sama memajukan visi misi dari ekonomi syariah ke depannya ini, ya kita mungkin bisa diajak Bu, atau kita bisa berkolaborasi lebih lanjut lagi. Amin. Oke, mungkin itu aja teman-teman podcast kita hari ini. Mungkin nanti ke depannya kita bisa ada podcast lainnya, mungkin dengan Bu Diana ataupun dengan teman-teman di Bank Indonesia lainnya. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf kalau misalnya ada perkataan-perkataan salah. Indonesia Podcast, satu masjid, satu komunitas, satu usaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.